Tuhan memenuhi hati dan pikiran Amin. kami. Amin. Hadirat-Mu yang kudus Tuhan, menguduskan hati kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, hati kami dan pikiran kami siap untuk menerima setiap perkataan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang dahsyat Tuhan yang Kau nyatakan pada pagi hari ini ya Bapa. Firman-Mu yaitu Engkau sendiri, Yesus. Bahwasanya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam firman yang membebaskan, yang memerdekakan kami. Sehingga kami oleh dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, dipenuhi oleh damai yang daripada Tuhan. Sehingga kami oleh ketenangan saat kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi Tuhan mulut, hati dan pikiran hamba-Mu. Supaya firman-Mu adalah perkataan Kristus yang boleh menguatkan dan meneguhkan setiap jemaat-Mu, setiap yang mendengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Berbicaralah dan berfirmanlah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Amin. Hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Sehingga kita dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan, dengan sukacita datang kita kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, mengangkat tangan kita dan memuliakan namanya. Kita datang bersujud menyembah Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan dengan doa syukur kita. Dan ketika kita menaikkan doa kita dan sujud kita kepada Tuhan, kita nampak kemuliaan Tuhan. Amin. Saudaraku yang di belakang, ada berapa orang yang nampak wajah saya? Yang nampak saya? Semuanya nampak? Oke, puji Tuhan. Nggak ada yang kabur-kabur kan? Berapa banyak yang nampak kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini? Lambaikan tangan saudara. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk itulah saudara datang ke tempat ini. Supaya saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara harus bisa melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di depan, di tengah, di hati saudara. Sehingga saat kita melihat Tuhan, kita datang sujud dan hormat dan penuh dengan takut akan Tuhan, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Aku serahkan hidupku kepada tangan-Mu. Pimpin aku Tuhan. Sertai aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Oleh sebab itu mengapa kita datang beribadah. Saudara harus bisa melihat kehadiran, kemuliaan Tuhan di tempat ini. Jangan saudara datang sia-sia, datang ke tempat ini tanpa menerima kasih, menerima kuasa Tuhan, menerima kehadiran Tuhan, menerima sukacita, kebebasan yang daripada Tuhan. Untuk itulah kita datang bersujud kepada Tuhan, supaya kita bisa nampak kepada Tuhan dan kemuliaannya dan kasih-Nya. Dalam beberapa hari ini, kita bersyukur saudaraku, anak-anak TNG sekarang ini sedang melakukan mission trip ke Pulau Rupat, Tanjung Samak juga untuk memberikan beberapa pengajaran-pengajaran, mengajar baca tulis, memberitakan kabar baik kepada masyarakat dan penduduk di Pulau Rupat. Dan kita berdoa buat anak-anak para mahasiswa, anak-anak pelajar TNG yang sedang dalam pelayanan di sana. Mereka juga dipimpin oleh Tuhan sehingga setiap orang yang mereka layani mendapatkan pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus. Begitu juga saya sampaikan besok hari Senin kita juga akan ada family gathering. Amin saudara? Amin, family gathering di mana semua keluarga-keluarga GKKD Pekanbaru kita akan berkumpul bersama-sama, mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya ada di daerah Panam, tidak kenal daerah Tenayan, nanti kita bisa saling berkenalan di dalam family gathering.
dan juga topiknya adalah membangun kehidupan doa di dalam keluarga. Supaya setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kehidupan doa. Amin. Doa antara suami istri, doa antara orang tua dan anak, dan saling mendoakan. Karena di dalam doa ada kuasa yang akan memberkati keluarga itu, yang menyertai keluarga itu. Bahkan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada setiap keluarga-keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara. Untuk sebab itu kita akan besok family gathering dengan topik doa, karena selama hampir 2 bulan lebih, udah hampir 3 bulan kita berbicara tentang doa. Tentu kita harus mengaplikasikannya, bisa sharing satu dengan yang lainnya, keluarga yang satu dengan yang lainnya, dan bisa bertanya bagaimana kehidupan doamu. Sudah sampai sejauh mana perkembangan doamu? Kita nanti bisa sharing di dalam family gathering. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan topik perlunya berdoa dalam nama Yesus. Mengapa? Berdoa dalam nama Yesus, tadi sudah kita angkat pujian bahwasanya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa saat kita berdoa di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, saudara jangan menganggap enteng suatu doa. Karena doa itu ada kuasanya. Jadi ketika kita mengatakan, doaku biasa-biasa saja. Saudara, kita akan belajar bahwasanya doa yang saudara naikkan itu bukanlah doa yang biasa-biasa. Tapi doa yang berkuasa. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 16 ayat 20 sampai 31. Kita baca bergantian dalam Yohanes 16 ayat 20 sampai 31. Saya bacakan yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara baca yang ganjilnya. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Percayalah kamu sekarang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cukup sampai ayat 31 aja. Di dalam ayat 20 dan 21 dikatakan, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, dunia
akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Penderitaanmu akan berubah menjadi hati yang gembira. Kesusahanmu akan berubah menjadi kemenangan demi kemenangan. Di dalam Kristus kita akan mengalami perubahan-perubahan dari duka cita menjadi sukacita. Amin saudara. Dari hati yang sedih, hati yang susah, Tuhan ubahkan menjadi hati yang bergembira, hati yang bersukacita, hati yang beria-ria di hadapan Tuhan, hati yang bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Bagaimanakah perubahan ini bisa terjadi? Ketika kita berduka cita, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami pergumulan, kita menghadapi segala masalah dalam hidup ini, lalu kita diubahkan, mengalami kasih, kuasa, dan perubahan sehingga kita bergembira di dalam Tuhan. Ayat next selanjutnya, slide-nya. Sebelum kita mengenal kuasa nama Yesus Kristus, kita perlu lebih dahulu mengenal siapa itu Yesus. Untuk mengenal kuasa nama Yesus Kristus, maka kita harus mengenal siapa Yesus itu bagi kita. Apakah nama Yesus itu hanya sebatas huruf saja atau harafiah saja? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya pernah nonton bola dan yang main bola itu adalah pemain bola dari Amerika Latin, dari Brazil atau dari Meksiko, dari Peru. Ada beberapa pemain bola yang namanya nama Yesus. Yesus the Pretes katanya. Yesus the Lopez katanya. Dan orang-orang Meksiko, orang-orang di Amerika Latin, dia banyak menggunakan nama Yesus. Ya, saya lihat ini kok ada pemain bola kok ada nama Yesus, saya bilang gitu. Ternyata di sana menggunakan nama Yesus sebagai nama anaknya itu merupakan sesuatu yang biasa, ya, sama seperti tetangga kita yang agama yang menggunakan anaknya nama Muhammad, kan begitu. Itu kan nabi mereka. Nah, di Amerika Latin menggunakan nama Yesus, ya, Yesus de Lopez, Yesus Bernandes, itu sesuatu yang umum di sana. Nah, di Indonesia belum ada saya lihat nama orang tua yang menggunakan nama Yesus. Atau ada yang lihat di Papua atau di Tanah Batak. Belum ada nama kita, orang tua kita menggunakan nama Yesus. Kalau di Amerika Latin sudah ada. Kita sakral nama itu, ya, karena nama itu sakral sehingga orang tua kita jarang. Karena kalau pas dipanggil nanti kan nama Yesus, rupanya ada nama Yesus bangkit di sana. Langsung angkat tangan. Siapa di sini percaya nama Yesus? Angkat tangannya karena namanya nama Yesus. Sehingga di Indonesia saya nggak pernah dengar ada yang menggunakan nama Yesus sebagai namanya di KTP atau di mana. Tapi kalau di daerah bangsa Amerika Latin saya pernah dengar, pernah baca dalam pertandingan bola ataupun dalam kehidupan mereka. Nah, menurut kita dan menurut Alkitab, Yesus itu siapakah Yesus itu? Kita tahu bahwasanya Yesus itu adalah berasal dari Nazaret dan dia adalah lahir di Bethlehem. Di dalam Matius 13, Lukas 1 ayat 31, di dalam Matius 1 ayat 31, nama Yesus itu diberikan oleh malaikat, diberikan Allah sendiri. Ya, jadi nama Yesus bukan nama yang sembarangan, tetapi dia nama yang sudah diberikan oleh malaikat. Dalam Lukas 1 ayat 31, lalu datanglah malaikat kepada Maria, ya. Lukas 1 ayat 31, silakan. Lalu datanglah malaikat kepada Maria dan dia berkata bahwasanya engkau akan melahirkan seorang anak dan berilah nama anak itu adalah Yesus. Ya. Oke, ini Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi malaikat Allah sendiri yang memberikan nama itu.
Jadi ini bukan nama yang dikasih oleh manusia, tapi malaikat Allah sendiri yang ingin menamainya Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia itu dengan nama Yesus. Kita juga memanggil nama Allah. Amin, saudara. Allah, Allah yang besar, Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang bertahta di kerajaan surga. Agama-agama lain juga memanggil nama Allah. Mereka juga menggunakan nama Allah. Ya, kita juga menggunakan nama Allah. Yesus, Allah yang menjadi manusia, namanya Yesus. Kembali ke slide. Untuk mengenal siapakah Yesus itu, kita harus tahu Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puja pada pagi hari ini dan yang kita muliakan adalah Yesus orang Nazaret, Yesus yang lahir di Bethlehem, Yesus yang telah disalibkan, kemudian dia mati, Yesus itu bangkit dari kuburnya dan naik ke surga. Sebab dia disebut Yesus Kristus, Sang Penebus. Jadi bukan Yesus yang lainnya. Kalau ada Yesus yang lainnya, kita bukan menyembah Yesus yang lainnya, tetapi Yesus anak Allah. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia dan Roh Kudus yang menyertai kita sendiri, yang menyertai kita senantiasa. Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Saudara jangan memisahkan Yesus itu adalah manusia yang hanya sebatas manusia. Yesus itu juga adalah Allah. Amin, saudara. Amin. Jadi ketika kita memanggil nama Yesus, nama yang terindah, nama yang termulia, itu berarti kita mengatakan engkau adalah Allahku, Tuhanku yang mulia, namamu adalah Yesus. Karena itu adalah nama panggilannya sebagai saat dia menjadi manusia. Dan sekarang ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian Tuhan Yesus adalah penebus dan juru selamat, sehingga manusia tidak binasa, namun memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus penebus, dia juru selamat. Yesus yang kita sembah itu, dialah yang menebus kita dari kebinasaan. Dia yang menyelamatkan kita. Sampai hari ini kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Selanjutnya, kita akan mengenal kuasa dalam nama Yesus. Saya akan mengajak kita untuk belajar mengenal kuasa dalam nama Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang terkasih, dalam 2 minggu yang lalu, seorang teman tiba-tiba menelepon saya. Ya, dia telepon, "Brur, kamu kenapa berteman dengan aku lagi?" katanya. "Loh, berteman apa?" saya bilang. "Ah, ini ada medsosmu mengajak berteman dengan aku. Aku hanya punya ada satu medsos, Facebook," saya bilang. "Saya nggak punya Facebook yang lain." "Loh, ini kenapa ada mengajak berteman dengan aku?" Malah yang ngajak berteman itu mengatakan, "Apa kabarmu? Gimana bisnismu? Gimana kabarmu? Ini ada peluang bisnis," katanya pula sama aku, katanya. "Loh, yang mana?" Lalu dikasih tunjuklah kepada saya satu medsos dengan nama saya, wajahnya wajah saya, cuman nomor HP-nya bukan nomor HP saya. Isi semua dan gambarnya itu adalah gambar saya dan nama saya. Lalu dia bilang, "Ini kan gambar, bro," katanya. "Ini kan gambar, ini kan namamu, ini kan wajahmu.
Saya bilang, lalu dia bilang, medsosmu itu sudah dihacker, sudah disusup oleh penyusup. Disusup oleh penyesat atau si penipu katanya gitu. Saya bilang, medsos saya nggak mungkin disusup. Nggak mungkin dia bisa masuk ke dalam akun saya, karena saya punya password, punya kunci yang menutup semuanya untuk bisa masuk, saya bilang. Loh, kenapa dia bisa masuk ke akun, bro? Nggak mungkin, saya bilang. Sebelum saya ngasih kunci sama dia tidak akan bisa masuk, saya bilang. Lalu kenapa dia ini ada? Itulah yang namanya akun palsu. Akun palsu, nama palsu, wajahnya iya, namanya benar, tetapi akunnya itu, ya? Namanya itu palsu, bukan yang sebenarnya. Jadi dia menggunakan wajah saya, nama saya, untuk bisa berteman dengan yang lainnya, lalu dia menggunakan akun yang palsu itu untuk mulai menyesatkan, menipu, mengajak kerjasama teman-teman saya. Lalu dia mengajak pertemanan dengan yang lain-lainnya di teman saya. Saya bilang, gak mungkin penyusup itu bisa masuk kalau saya tidak memberikan kuncinya. Kalau saya tidak buka, ketika saya mulai ditipu untuk memberikan password, makanya mereka masuk. Dan akhirnya saya mengganti nama saya, ya, mengganti nama saya nama panjang, kemudian memberitahukan kepada orang-orang bahwa akun itu adalah akun yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwasanya ada akun yang palsu, yang mirip wajahnya, namanya sama, isi gambar-gambarnya sama, padahal di dalamnya itu bukan si pemilik yang asli. Itu adalah palsu. Kepalsuan yang dibuat oleh penyesat dalam ingin merusak saya, merusak kita semua yang hidup kita sudah asli ini di dalam Tuhan. Hidup saudara dan hidup saya, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan bahagia dan hidup yang baik di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sejak saudara menerima Kristus, sejak saya menerima Kristus, kehidupan yang baru itu tinggal di dalam hidup saya. Kehidupan yang baik itu ada di dalam saudara. Amin. Amin. Kehidupan yang baik itu tinggal di dalam saudara. Ketika saudara mengalami baptisan air, ditenggelamkan dan menjadi manusia yang baru, saudara sudah menjadi manusia yang baru. Saya sudah menjadi manusia yang baru, yang hidup di dalam Kristus, yang hidup dalam kemenangan, yang hidup dalam sukacita, yang hidup dalam keberkatan, dalam berkat Tuhan. Tapi akun palsu, akun yang palsu itu, si penyesat itu membuat satu pribadi yang palsu, yang menyerupai diri saya, diri saudara, yang isinya adalah kelemahan-kelemahan. Aku lemah, aku enggak kuat, hidupku berantakan, lihatlah ekonomiku bangkrut, anak-anakku ini sudah susah, lihatlah aku berkekurangan terus. Itu adalah akun palsu yang dibangun. Ya, kalau saudara percaya maka saudara akan tergerus. Padahal aslinya hidup kita, hidup saudara itu adalah hidup yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Hidup saudara itu indah. Hidup saudara bukan hidup yang susah, tapi hidup yang bergembira di dalam Tuhan. Lalu akun yang palsu itu akan mengatakan, lihatlah, ngapailah engkau datang beribadah kepada Tuhan. Ngapailah engkau datang ke gereja. Ngapailah engkau datang berdoa. Hidupmu begitu-begitu aja. Dan akhirnya orang-orang yang hidupnya tulus mulai jauh daripada Tuhan, lalu dia berpikir ketika dia sudah jauh daripada Tuhan, dia bisa bebas. Padahal sebenarnya dia sedang terjebak dalam berbagai-bagai problema di dalam hidup ini. Sebab di dalam Kristus,
kita akan memperoleh damai sejahtera. Amin. Di dalam Kristus saudara mendapatkan perlindungan. Di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita, apapun yang sedang saudara lakukan, Dia akan membimbing hidup kita. Namun si palsu ini, si akun palsu ini akan mengatakan bahwasanya hidup di luar Tuhan itu lebih indah. Hidup di luar Tuhan itu sepertinya aku bebas. Waktu aku melayani dulu, ada pelayanan ikut latihan lah, harus beginilah, harus ada aturannya. Begitu aku tidak melayani, rasanya bebas sekali aku. Saudaraku, itu adalah palsu yang dibangun oleh si penyesat. Yang menyesatkan orang sehingga orang-orang jauh daripada Tuhan. Dan mereka menganggap jauh daripada Tuhan, mereka akan berhasil. Yesus katakan, aku datang memberi kamu hidup. Dan aku memberikan kamu hidup di dalam kelimpahan. Amin saudara? Amin. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 9. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi. Bukankah luar biasa kuasa nama Yesus? Amin saudara? Amin. Kemudian kisah 4 ayat 12. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Kisah 4 ayat 12. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saya diselamatkan oleh karena nama Yesus. Dan tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada Kristus sehingga nama itu menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Amin. Amin saudara. Namanya yang menyelamatkan. Dalam beberapa bulan yang lalu kita mulai mengenal dengan namanya Kristen progresif. Salah satu isi dari Kristen progresif mengatakan bahwasanya orang baik itu akan masuk surga. Karena Tuhan tidak mungkin membiarkan orang baik itu masuk neraka. Ya. Jadi pandangan Kristen progresif, saudara kan sudah baik. Pasti gak mungkinlah Tuhan tiga-tiganya sekali memasukkan saudara ke dalam neraka. Nah begitu. Kalau orang baik, saudara harusnya masuk surga. Tapi firman kita berkata, keselamatan hanya di dalam Yesus. Amin. Orang yang di dalam Kristus yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Di luar Kristus kita akan binasa. Dan ini tentu satu pengajaran yang berbeda. Kalau saudara mengikut pengajaran seperti itu, maka kebaikan saudara, maka harus saudara berbuat baik untuk masuk surga. Itu berbeda. Kita diselamatkan Tuhan. Kita menerima keselamatan, untuk itulah kita berbuat baik. Amin saudara. Katakan kiri kanannya, mari kita berbuat baik yuk. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kuasa nama Yesus telah menyelamatkan kita. Amin saudara. Amin. Oleh sebab itu saudara berbuat baik karena kita sudah mengenal Kristus. Jadi bukan karena kita berbuat baik mau masuk ke surga, tapi karena kita sudah menerima surga. Kita menerima keselamatan. Dan melalui kehidupan dan kebaikan kita, kita menunjukkan surga itu kepada dunia. Amin saudara. Amin. Saudara menunjukkan Kristus itu melalui kehidupan kita. Kemudian kita lanjut. Waktu berjalan sangat-sangat cepat. Yang kedua, otoritas yang benar saat berdoa. Ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 24 tadi dikatakan,
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Kemudian ayat 26, pada hari itu kamu akan kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Yang kedua, otoritas yang benar saat kita berdoa. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, saudara harus tahu apa yang menjadi otoritas saudara saat berdoa. Otoritas itu adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk dapat menjalankan fungsinya. Jadi otoritas itu kekuasaan, hak untuk bertindak dan hak untuk memerintah. Otoritas adalah kekuasaan ya yang diberikan supaya fungsi kita bisa berjalan. Fungsi kita bisa berjalan. Kepada Kristus telah diberikan otoritas. Dalam Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga Tuhan berotoritas, berkuasa untuk memerintah yang ada di dalam bumi ini. Ketika dia berkata, ketika hujan badai, saat mereka akan menyeberang dengan kapal, Yesus memerintahkan, hai engkau badai, tenanglah. Maka badai itu akan menjadi tenang. Ketika dia mengusir setan, mengusir orang-orang yang kerasukan setan, pergilah engkau setan. Lalu setan dan penghulu itu di udara itu pun menjadi pergi. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara apa yang menjadi otoritas kita saat berdoa? Tahukah saudara bahwa saat saudara berdoa, saat saudara memuji Tuhan, ada kuasa yang diberikan kepada saudara. Amin. Begitu juga dalam hidup kita sekarang ini, saudara mempunyai kuasa atas tubuh saudara. Kalau hati saudara dipenuhi oleh kuasa Tuhan, roh Tuhan, maka saudara itu berkuasa atas tubuh saudara. Kalau saudara katakan, hai tubuhku, mari kita memuji Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Maka tubuh saudara akan mengikuti perintah saudara. Amin. Kalau saudara katakan ke mulut saudara, hai mulutku, naikkanlah doamu kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Lalu dia akan mengikuti apa yang saudara katakan. Dan mulut saudara akan memuji, akan menyembah Tuhan, akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kalau saudara katakan dalam diri saudara, hai tubuhku yang lemah, jadilah kuat. Maka tubuh saudara akan kuat. Karena saudara punya otoritas dalam hidup saudara. Amin. Amin. Dalam doa, saudara punya otoritas. Tanpa otoritas, doa saudara akan menjadi sia-sia. Karena doa saudara hanya menjadi ucapan-ucapan yang kata-kata saja. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu mengasihi aku. Tuhan itu menyembuhkan aku. Semuanya itu akan menjadi kiasan-kiasan dan kata-kata saja. Karena tidak ada otoritas yang saudara gunakan. Kita harus gunakan otoritas itu. Kuasa itu. Hak saudara untuk saudara bersuka cita. Amin. Amin. Hak saudara bersuka cita. Hak saudara bergembira di dalam Tuhan. Hak saudara beria-ria di hadapan Tuhan. Hak saudara memuji Tuhan dan bertepuk tangan, memuliakan Tuhan. Itu adalah hak saudara. Kalau saudara tidak menggunakan dengan baik, lalu saudara mengikuti tubuh saudara, sudahlah yang penting aku memuji Tuhan. Mau begini pun, mau lipat tangan, mau duduk segala macam. Kan yang penting hatiku. Saudaraku, saudara punya otoritas terhadap tangan saudara. Lidah saudara, doa saudara punya otoritas. Gunakanlah otoritas itu dengan baik. Amin.
Amin. Kita baca selanjutnya. Lanjut ya, halaman 3. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Ya, ini bicara tentang betapa hebatnya kuasanya bagi kita. Sehingga kita umat Tuhan bisa mempercayai otoritas saudara sebagai orang-orang percaya. Sehingga saudara bukanlah menjadi orang-orang yang lemah, tapi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, masih ada waktu saya. Oke, 10 menit lagi. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3, ya. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkannya dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Tuhan hebat bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang mengingkari, yang menolak Kristus, maka kuasanya itu tidak akan bekerja. Kuasa Tuhan itu bekerja bagi orang-orang yang percaya kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang membangkitkan dari antara orang mati. Dan kuasa itu juga akan membangkitkan saudara dari keterpurukan, dari kelemahan kita, dari keadaan kita yang jauh daripada Tuhan. Dia akan bangkitkan hidup kita. Sebab kuasa nama Yesus itu berkuasa. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian itu juga yang membangkitkan saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu jangan kita menjadi lemah dalam berdoa. Karena kita tahu saat kita berdoa ada kuasa Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Dan ada otoritas saat kita berdoa. Maka saat kita berdoa, kita harus percaya doa itu bekerja, doa itu akan melakukan apa yang kita doakan. Dan di dalam doa kita percaya akan kuasa Tuhan. Dan doa itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin saudara. Saya tidak percaya ketika ada orang-orang, Pak, saya sudah berdoa, tapi kok begini aja hidupku. Pak, saya sudah berdoanya, seringkalinya aku berdoa, tetapi kayaknya gak maju-maju hidupku. Aku sudah berdoa, tapi kok begini-begini aja jawabnya. Kok begini-begini aja pelayananku. Saudaraku, dalam kita berdoa, ada kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu harus kita demonstrasikan, harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena saudara punya otoritas untuk mendoakan sehingga doa itu berkuasa. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 9. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya aku sudah berdoa. Saudara harus nyatakan doa saudara itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 3, ini ayat yang terakhir. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Kisah 3 ayat 6 sampai 9. Ya. Saya bacakan kepada kita semua. Ketika itu ada seorang lumpuh di bait Allah, di dekat pintu gerbang bait Allah. Seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Kerjanya meminta-minta.
kerjanya meminta-minta sedekah. Lalu Rasul Petrus datang ke situ, lalu melintas. Kemudian orang lumpuh ini meminta, tolonglah aku, bantulah aku, berilah aku sedekah. Lalu Rasul Petrus berkata begini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Kuasa Tuhan, doa itu perlu didemonstrasikan, perlu diaplikasikan, perlu diterapkan, nggak hanya berdoa saja di ruang doa. Perlu seperti Petrus ini, melewati bait Allah lalu dia lihat orang yang lumpuh, lalu dia berkata, emas dan perak tidak ada punyaku, tapi dalam nama Yesus kamu mau sembuh. Bangkitlah, jadilah sembuh. Lalu dia mengangkat tangan orang yang lumpuh itu dan orang itu berjalan. Amin. Kuasa Tuhan harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengatakan hidup saudara lemah, hidup doaku nggak dijawab Tuhan, saudara harus bisa mengaplikasikan doa saudara. Jadilah orang yang rajin di dalam Tuhan. Amin. Supaya hidupmu berhasil. Jadilah orang yang sungguh-sungguh bertekun. Supaya hidupmu berhasil. Sukalah untuk melayani satu dengan yang lainnya. Sehingga orang mengasihi engkau. Kalau engkau tidak pernah datang beribadah, engkau tidak datang ikut persekutuan, engkau tidak pernah membantu orang, engkau tidak pernah peduli sama orang, lalu kau mengharapkan orang untuk peduli samamu, kasihan kamu. Yesus katakan ada kuasa. Ketika kau terima Tuhan berkati hidupku, mengalirkan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Amin saudara. Amin. Kalau saudara menerima kuasa daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan, bagikan kepada orang lain. Kasihilah anakmu, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, mengasihilah di dalam keluarga, mengasihilah sesama jemaat Tuhan. Sebab doa itu bukan hanya doa yang sekedar kata-kata saja, tapi doa itu haruslah doa yang kita bisa nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Sehingga orang bisa melihat kuasa doa itu. Kalau kau lihat ada yang kekurangan, Tuhan aku mau berdoa di dalam nama Yesus. Yang kekurangan dapat makanan, dapat minuman, diberkati Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati keluarga itu. Kalau ada yang sedang lemah, kuatkan dia dan teguhkan dia. Berdoalah buat dia. Punya otoritas dalam doa kita. Dan yakinlah doa itu bekerja. Jangan sampai kita sendiri gak yakin. Kita yang mendoakan, kita pula yang gak yakin, saudaraku. Kita harus yakin kuasanya. Oleh sebab kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwasanya di dalam doa besar kuasa Tuhan. Amin, saudara. Lebih dahulu kita mengenal Tuhan, mengenal kuasanya, mengenal otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita, dan lakukanlah itu, tindakanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan bangkit berdiri. Silahkan maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, biarlah kita mengetahui bahwasanya betapa hebat kuasa doa. Betapa hebat kuasa di dalam nama Yesus. Sehingga saat kita berdoa, kita menggunakan nama Yesus yang berotoritas dalam hidup kita. Nama Yesus berkuasa. Dia berotoritas, berkuasa untuk menjalankan apa yang kita doakan, untuk bekerja dengan apa yang kita doakan. Hari ini, biarlah firman Tuhan menerangi hati kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu.